Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita dalam Renungan 79. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan dapat diberkati oleh firman Tuhan yang kita dengarkan. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-6. Ya, Ibrani pasal yang ke-6. Saya akan membacakannya di ayat yang ke-19. Dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Puji Tuhan, ayat yang memberkati kita, di mana kita akan belajar mengenai pengharapan. Pengharapan yang berkata dari kata harapan. Harapan dalam bahasa Latin spes, yang artinya harapan merupakan kombinasi dari hasrat akan sesuatu yang dapat akan sesuatu dan pengharapan untuk menerimanya. Kebijakan ini berharap akan persatuan ilahi dan juga kebahagiaan abadi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harapan yaitu sesuatu yang dapat diharapkan atau keinginan supaya menjadi kenyataan. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai manusia, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang pastinya pernah memiliki pengharapan. Dan saya pun mempunyai pengharapan. Kita memiliki pengharapan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita memiliki pengharapan. Setiap orang yang pastinya memiliki pengharapan, bahkan mungkin saat ini kita sedang memiliki pengharapan yang besar di dalam kehidupan kita. Kita memiliki pengharapan yang besar terhadap sesuatu yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Mungkin yang berhubungan dengan masa depan kita, atau berhubungan dengan usaha kita, berhubungan dengan keluarga kita, berhubungan dengan kesehatan kita, atau berhubungan dengan finansial, pasangan hidup, keluarga, dan pengharapan lainnya yang kita harapkan, yang sedang kita harapkan. Seringkali apa yang kita harapkan, apa yang kita harapkan terwujud, namun ada juga yang tidak terwujud. Tidak semua pengharapan yang kita harapkan itu akan terwujud dalam kehidupan kita. Dan pada saat pengharapan itu tidak terwujud, seseorang bisa menjadi kecewa. Seseorang bisa dapat menjadi kecewa. Mungkin kita juga pernah merasakannya ketika kita memiliki pengharapan dan pengharapan kita tersebut tidak tercapai. Mungkin ada rasa rasa kecewa di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Karena apa? Karena pengharapan yang tidak bisa kita gapai. Pengharapan yang terbaik sebagai orang-orang percaya yang percaya kepada Tuhan, yang meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan kita, bahwa pengharapan kita yang terbaik hanya ada kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristuslah yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita. Dia satu-satunya harapan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita harus membawa diri kita kepada Tuhan yang menjadikan Dia adalah pengharapan kita. Karena di dalam Dia kita mendapatkan semua yang terbaik. Tuhan mengetahui segala hal yang baik bagi kita. Tuhan mengetahui segala hal yang cocok bagi kita. Intinya segala hal yang kita perlukan yang baik untuk kehidupan kita. Bahkan mungkin sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita harapkan. Pengharapan kita pada seseorang di dunia ini atau sesuatu hal di dunia ini adalah pengharapan yang terbatas, yang hanya untuk hal-hal di dalam dunia saja, hanya untuk hal-hal yang ada di dunia ini saja. Tetapi ketika kita memberikan pengharapan kita kepada Tuhan, kita memberikan pengharapan kita hanya kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus Kristus
bukan hanya untuk hal-hal duniawi saja. Tuhan Yesus Kristus bukan hanya pengharapan yang ada di dunia saja, tetapi ketika kita memberikan harapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, Dialah yang menjadi pengharapan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesuslah pengharapan yang kekal di dalam kehidupan kita. Tetapi sampai kepada sesuatu yang kekal di dalam kita memberikan pengharapan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita melihat kehidupan kita? Mengapa kita sebagai orang percaya harus berharap kepada Tuhan, berikan harapan kepada Tuhan? Karena apa? Karena janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Dia. Maka dari itu kita memberikan pengharapan hanya kepada Dia. Hanya Tuhan Yesuslah jalan satu-satunya untuk kita dapat menerima kerajaan surga. Maka dari itu janji Tuhan yang kita pegang itu menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita. Untuk kita berharap kepada Dia, untuk kita berpegang teguh, untuk kita yakin kepada Tuhan yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Dan sikap orang yang berpengharapan adalah yang pertama optimis. Optimis dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita yakini. Bahwa Tuhan yang kita yakini, Tuhan yang kita percaya, kita optimis bahwa kita dapat meyakini apa yang menjadi harapan kita kepada Tuhan, bahwa itu akan benar-benar terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan janjinya. Ia akan selalu menepati janjinya kepada kita. Dan janji Tuhan itu tidak akan pernah terlambat. Janji Tuhan itu abadi di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita perlu benar-benar memberikan diri kita kepada Tuhan. Berpengharapan kepada Tuhan yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang menjadi satu-satunya pengharapan yang pasti di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan sikap orang yang berpengharapan berikutnya adalah berpendirian teguh. Berpendirian teguh dengan keyakinannya, dengan kepercayaannya. Percayaan kepada Tuhan yang adalah juru selamat di dalam kehidupan kita. Setia dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Setia dengan melakukan firman-firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu adalah wujud bagaimana kita berharap, bagaimana kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada satu contoh tokoh Alkitab yang kita sudah banyak tahu bersama, yaitu adalah Abraham. Abraham adalah tokoh Alkitab yang dapat kita teladani. Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-15, di sana dikatakan Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Kita melihat Abraham menanti dengan sabar apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Dan kita tahu dan pada akhirnya Abraham menerima apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Sehingga dari itu maka kita juga perlu sabar dengan apa yang menjadi pengharapan kita. Kita perlu sabar di dalam kehidupan kita menjalani firman Tuhan. Kita perlu sabar dengan janji Allah. Kita perlu sabar dengan apa yang kita alami. Supaya kita dapat menerima janji Tuhan. Kita perlu sabar menunggu pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kita harus tetap hidup terus mengandalkan Tuhan sebagai orang-orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Berkatilah kita yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya Roma pasal 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya bersukacita sekalipun dalam pengharapan.
bersabar meskipun mengalami kesesakan di dalam kehidupan kita, dan bertekun senantiasa di dalam doa kita. Oleh sebab itu, biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan tetap terus menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Kembali di dalam Ibrani 6 ayat yang 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Sauh atau sama dengan jangkar yang digunakan di dalam kapal. Itu adalah sauh yang kuat di dalam kehidupan kita, yang menancap di dalam kita berpengharapan kepada Tuhan. Dan biarlah kita tetap terus percaya, yakin kepada Tuhan, menaruh pengharapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Marilah kita menaruh pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Dia pengharapan kita yang dapat menjawab seluruh pengharapan kita. Dengan keyakinan kita, pengharapan kita itu sebabnya pengharapan kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Dan biarlah kita menjalani pengharapan kita itu dengan optimis, sehingga kita dapat menerima pengharapan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kemudian firman Tuhan dapat memberkati kita. Biar kita tetap terus mengingat bahwa pengharapan yang pasti, pengharapan yang kekal, pengharapan yang terbaik itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat memberkati kehidupan kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian, mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik di dalam kehidupan kami. Kami telah belajar, kami telah mengingat bahwa pengharapan kami yang terbaik hanya ada di dalam Engkau, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pengharapan-Mu yang kekal, pengharapan-Mu yang teguh di dalam kami, dan kami akan tetap terus berharap hanya kepada Engkau. Karena kami berharap kepadamu, karena ada janji-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu janji-Mu akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Engkau tak pernah terlambat menepati setiap janji-Mu, dan Engkau akan terus mengingat janji-Mu dalam kehidupan kami, dan kami akan tetap terus berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kiranya kami Jemaat GPDI El Shaddai Magelang oleh Engkau senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Biar kiranya kehidupan kami tetap terus memuliakan nama Tuhan dan terus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin.